Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Berikut ini adalah latihan ulangan harian ya untuk tema 5 ya, subtema 2 kelas 3. Oke. Nah, untuk pembahasan tematik ini ya bisa dilihat di sini ya. Untuk kelas 3 ini adalah playlistnya ya. Nah, link playlist ini ada di kolom deskripsi ya. Dengan menggunakan playlist pembahasan akan didapatkan secara urut dan runtut ya. Ini ulangan harian untuk subtema 1 juga sudah ada di sini ya. Ini adalah soal request ya, jadi saya sisipkan di sini. Langsung saja kita bahas ya. Ulangan harian tema 5 subtema 2 kelas 3. Nama dan nomor absen dituliskan sendiri. Oke. Pertama dari segmen PKN ya. PKN. Berikut yang menunjukkan persatuan di sekolah. Persatuan itu sesuatu yang bisa mempersatukan banyak orang ya. Bermain dengan kakak dan rukun di sekolah. Di sekolah tentu saja bukan dengan kakak ya. Bekerja sama mengerjakan tugas kelompok ini masuk. Ya, kalau membantu ibu di rumah ya. Untuk wisata keluarga di rumah. Kalau di sekolah jelas bekerja sama saat mengerjakan tugas kelompok. Tugas kelompok ini adalah menunjukkan persatuan di sekolah. Ya. Yang nomor 2, sekarang kita bahas perilaku yang menunjukkan persatuan. Nah, itu apa? Membeda-bedakan teman saat bermain jelas bukan. Ini sebentar. Itu tidak menunjukkan persatuan ya. Ya, merebut alat permainan. Wah, ini bisa menyebabkan kericuan, pertengkaran ya. Merebut ini apa? Yang membeda-bedakan bukan. Membantu teman yang membutuhkan bantuan ini baru ya. Bermain sendiri atau tidak mau bergabung dengan teman bukan ya, bukan perilaku yang menunjukkan persatuan juga. Nomor 3, Dava dan teman-teman bermain bersama ya. Dava dan teman-teman bermain bersama di halaman sekolah. Saat bermain, Dava melihat Raka duduk sendirian. Dava sebaiknya mengajak Raka bermain bersama. Ini masuk ya. Mengejek Raka, waduh jangan mengejek ya, jangan mengejek. Membiarkan Raka, jangan membiarkan juga ya. Kasihan ya, melanjutkan permainan bersama teman-teman. Nah, yang benar itu mengajak ini ya, mengajak Raka, jangan malah mengejek atau membiarkan ya, atau mencuekin saja ya, jangan ya, diajak. Kecuali kalau nggak mau, lagi butuh sendiri juga kita harus menghormatinya ya kan. Itu haknya dia untuk menyendiri, mungkin sedang ada masalah ya. Gea dan teman-teman melaksanakan piket kelas. Manfaat yang diperoleh Gea dan teman-teman apa? Piket kelas lama selesai enggak, kalau dikerjakan dengan teman-teman malah cepat selesai, bukan lama ya. Salah di sini. Kelas tidak nyaman loh, enggak, kalau dibersihkan malah nyaman, bersih ya. Ya, tidak nyaman ini jadi tidak benar. Tugas piket menjadi lebih berat, tidak lebih berat, ini salah. Menciptakan kerukunan antar teman ini ya. Tugas piket itu ya, bekerja bersama-sama teman itu akan menambah kerukunan. Kita lanjutkan. Bahasa Indonesia, bacalah bacaan berikut. Keadaan cuaca memengaruhi kegiatan yang dilakukan petani. Saat cuaca cerah, petani memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan padi. Ya, petani juga dapat mengeringkan jagung. Saat cuaca hujan, petani memanfaatkan air hujan untuk mengairi sawah. Ya, semua cuaca ada keuntungannya masing-masing. Ya. Berikut informasi yang terdapat dalam bacaan adalah keadaan cuaca tidak mempengaruhi kegiatan pengunduh. Mempengaruhi, salah kalau tidak. Petani mengairi sawah menggunakan air hujan. Boleh ya. Petani mengeringkan padi saat jangan mengeringkan saat musim hujan malah kehujanan padinya nanti ya. Salah ini ya, saat musim hujan jangan mengeringkan padi. Petani mengairi sawah saat cuaca panas. Ya saat hujan dong ya. Jadi boleh saat cuaca panas, yang penting ada airnya ya. Tapi dalam konteks ini, dalam teks ini petani dapat mengeringkan jagung. Saat cuaca hujan, petani memanfaatkan air hujan untuk mengairi sawah. Jadi yang paling benar adalah yang B. Oke. Nomor 5, mencegah penyakit saat cuaca ekstrim ya. Mencegah penyakit saat cuaca ekstrim adalah dengan menjaga kebugaran tubuh. Ya. Menjaga kebugaran tubuh, kebugaran itu biar sehat ya. Ya, dapat dilakukan dengan cara tidur larut malam. Nah, ini nggak boleh. Larut malam ini
membuat tubuh kita malah nggak bugar. Makan makanan tidak bergizi ya, jangan makan makanan yang bergizi, itu bagus. Olahraga rutin dan teratur, ini yang benar ya. Menonton televisi sepanjang hari, wah ini buruk ya untuk kesehatan, duduk terus lama-lama bisa ambeien nanti ya. Nomor 7, berikut kondisi tubuh yang dapat terjadi saat cuaca panas. Kalau panas bisa mual. Mual itu biasanya kalau ini ya, kalau salah makan, demam, bukan dehidrasi ya. Kalau cuaca panas, kekurangan cairan. Nah, cairan ini dehidrasi ya kan. Saat cuaca panas, naiknya menggunakan masker saat keluar rumah. Manfaat menggunakan masker itu apa? Manfaat menggunakan masker adalah menghindari titik-titik air hujan. Cuaca panas kok ya, bukan. Menghindari paparan sinar matahari, bukan juga. Menghindari penyebaran virus di udara, ini bagus. Menghindari dehidrasi, bukan ya. Atau menghindari debu ya. Menghindari debu sebenarnya lebih cocok ya. Menghindari debu ya dan polusi. Ya saat cuaca panas masalahnya ya. Kalau ini lebih cocok virus di udara itu saat pandemi ya. Kalau virus ini lebih cocok saat pandemi corona. Ya, COVID-19 ini baru masuk ya, menghindari virus. Tapi secara umum ya, kalau kita pakai masker menghindari debu dan polusi ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, tanda yang tepat untuk membandingkan kedua pecahan di atas, ini 2/8 dan 2/4. Ya, kalau 2/4 dijadikan per 8, ini akan menjadi saya kalikan 2, membandingkan satuannya harus sama ya, penyebutnya harus sama. Ini akan menjadi 4 dan ini akan menjadi 8. 4/8 dengan 2/8 ya besar mana? Besar 4/8. Ini yang pertama ya, jadi jawabannya ini. Cara lain untuk ngecek ya, selain melihat gambarnya. Ini cuman segini aja ya. Nah ini loh banyak separuhnya. Ya ini cuman segini ya kalau kita lihat. Nah ini sebanyak ini. Jelas ini lebih besar. Cara yang kedua, cara yang ketiga kita kalikan 2/8 dengan 2/4. Kita kalikan ke atas. Ini hasilnya adalah 8. Ini kalau dia dikalikan ke atas hasilnya 16. Jelas 16 lebih besar. Ya tandanya seperti ini. Ya tandanya seperti ini. Oke. Nah, pecahan berikut yang lebih besar dari 10/13. Ya. Di dalam garis bilangan, misalnya di sini 10/13, ya 5/13 di bawahnya. Ini 5/13. Semakin ke kanan semakin besar. Ke kanan semakin besar. Ya. Kita lihat 7/13 ada di sini, di antara 5 dan 10, 7/13. Ya. Terus 10/13 sama. Kalau 12/13 ada di sini. 12/13. Jadi jelas ini adalah yang lebih besar. Ya, cara lain ya dengan penyebut yang sama-sama 13 ini ya, sama-sama 13. 10/13 ini ada di kirinya 12. Jadi kalau penyebutnya sama, ya kita lihat pembilangnya. Ya, pembilangnya besar mana? Kalau besar 12 ya 12 lebih besar. Ya. Yang lebih besar dari 10/13 adalah 12/13. Oke ya. Jadi kalau penyebutnya sama, ya angka, di dalam pecahan yang atas itu pembilang, yang bawah penyebut. Ya kalau penyebutnya sama-sama 13-nya, yang atasnya lebih besar berarti dia lebih besar. Kita lanjutkan. Pecahan berikut yang kurang dari 12/19. Ini semua per 19 ya, kita lihat penyebutnya sama. Ya yang kurang berarti yang lebih kecil dari 12. Apakah 17? Bukan. Apakah 15? Bukan. 13? Bukan. 10? Iya. Jadi yang D. Jadi kalau dari garis bilangan gitu ya, 12/19 di sini, ini 11/12 di sini baru 10/19 ya, maaf, bukan 12/19. Ya, jadi 12/19 lebih besar dan 10/19 lebih kecil. Ya, jadi D. Atau lebih kecil itu kurang dari. Nah, berikut ini pernyataan yang tepat. Nah, di sini penyebutnya sama-sama 12.
11 lebih besar dari 6, maka tandanya ke sana benar. Ya. Jadi ini bacanya 11/12 lebih besar dari 6/12. Seperti itu. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar di bawah. Anak pada gambar menggerakkan kepala dengan cepat ini tadinya menunduk, tiba-tiba ngarap ke depan, dengan cepat ke depan. Berdasarkan waktu, gerak tari dibedakan menjadi 3 ya. 3. Ada cepat, ya, sedang, terus lambat. Ya, cepat, sedang, lambat. Dio, Sasa, Kemal, dan Farhan melakukan gerak tari menirukan gerak angsa berjalan. Ya, Dio melakukan gerak tari selama 4 hitungan. Sasa dan Kemal melakukan gerak tari selama 2 hitungan. Ya, jadi di sini ada Dio, ada Sasa, Kemal, Farhan. Ya, melakukan gerak tari menirukan gerak angsa berjalan. Dio melakukan tari selama 4 hitungan. Ya, Sasa, Kemal melakukan gerak tari selama 2 hitungan. Ya, 2 hitungan. Ya, Farhan melakukan gerak tari selama 1 hitungan. 1 hitungan. Ya, hitungan. Ya, anak yang melakukan gerak tari dalam waktu lambat, ini Dio. Hitungannya lama, jadi lambat. 1, 2, 3, 4, 1 gerakan. Nah, kalau Sasa 1, 2, nah sudah 1 hitungan. Kalau Farhan 1, cepat sekali ya. Jadi yang melakukan gerak lambat ini adalah yang Kemal ya. Dio yang lambat. Jadi ini cepat, ini sedang, ini lambat. Ya, ada cepat, ada sedang, ada lambat. Kita lanjutkan. Lihatlah gerak waktu yang cepat. Waktu cepat ditunjukkan oleh siapa? Hitungan 1, ya. 1, 2. Nah, ini yang cepat. Jadi 1, wah, langsung. Kalau yang B 1, 2, nah, agak lambat. Ya. Yang ini 1, 2, 3, 4 agak lambat ya. Apalagi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini lambat banget ya. Jadi yang cepat 1 langsung ya. Jadi yang A. Kemudian isian sekarang. Piket kelas termasuk kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Ya, kita seharusnya teman yang mengalami kesulitan membantu atau menolong, ya, menolong. Ditulis menolong boleh atau membantu boleh. Ya, tuliskan 2 manfaat perilaku yang menunjukkan persatuan. Ya, pekerjaan akan cepat selesai. Ya, akan cepat selesai jika dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan bersama-sama, ya, pekerjaan akan cepat jika dilakukan bersama-sama. Ya, yang kedua, selain cepat selesai, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Ya, pekerjaan akan diselesaikan, akan terasa lebih ringan ya, akan terasa lebih ringan dan menyenangkan jika dilakukan bersama-sama. Oke, jadi ada 2 kata kunci ya, lebih cepat selesai dan lebih ringan dan menyenangkan. Ya, siang hari cuaca berawan, sore hari cuaca hujan. Peristiwa tersebut menunjukkan perubahan cuaca. Ya, perubahan. Ya, menunjukkan perubahan cuaca.
Dina memakai jaket saat cuaca dingin atau hujan. Ya, tuliskan contoh cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah hujan dari pagi sampai malam. Malam disertai petir. Ya, ini cuaca ekstrim. Terus kemudian kemarau panjang. Ya, kemarau panjang yang ini termasuk cuaca ekstrim. Ya, hujan dari pagi sampai malam atau bahkan beberapa hari. Ya, disertai petir, angin. Ya, ini cuaca ekstrim. Dan angin kencang. Sudah hujan yang gak selesai-selesai, ada petir, ada angin kencang, kita menyebutnya wah cuaca ekstrim ini. Kemarau panjang juga cuaca ekstrim. Dua saja ya. Nah, tuliskan contoh ya, ini berikan dua saja cukup. Tuliskan S jika pernyataan salah, B jika pernyataan benar. Nah, di sini apabila penyebutnya sama, yang angkanya kecil itu lebih kecil lah. Ini kok lebih besar salah. Ya, yang seharusnya yang lebih besar yang pembilangnya 10. Sekarang pembilangnya sama, penyebutnya berbeda. Ya, yang penyebutnya kecil, ya dia itu lebih besar, ini benar. Nah, ngeceknya 4/8 dengan 4/6, kita kalikan saja. Ini 24, kita kalikan 32. Oh, ternyata 32 lebih besar daripada 24. Ya, kita arahnya ke sana. Maka ini benar. Tanda yang tepat untuk membandingkan kedua pecahan, kalikan saja. 10 kali 2 adalah 20, 8 kali 2 adalah 16. 20 lebih besar dari 16, tandanya ke sana. Nah, gitu ya. Oke. SDDP. Apa yang dimaksud dengan tari? Adalah gerakan ya indah yang terinspirasi ya alam ya atau manusia ya biasanya diperagakan dengan iringan musik. Nah, itu tari. Perhatikan gambar di bawah, anak pada gambar melakukan gerak tari dalam hitungan ya, hitungan 1, 2, 3, 4 dalam 2 hitungan. Ya. 1, 2, 3, 4 ya, 2 hitungan. Apa yang kamu ketahui tentang gerak tari waktu lambat? Gerak tari yang menggunakan 4 hitungan yang membutuhkan waktu minimal 4 hitungan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gerakannya lambat. Nah, ini adalah bonus ya. Ada satu soal yang kemarin kelupaan. Ya, jadi contoh notasi dengan pola irama 2/4 di bawah ini yang menunjukkan ketukan kuat yang benar. Ketukan kuat itu tandanya di awal. Di awal itu dikasih tegas ya. Maksudnya dikasih tanda seperti ini. Kalau ini di akhir tandanya, di sini tandanya di tengah, ya. Di sini harusnya di awal, ya di awal. 2/4 1 birama seharusnya ada 4 ya. Ini ya 2/4 seharusnya ini tanda birama seharusnya ya. Ya. Kalau ini 1, ini yang D. Ya. Jadi ini 2 dan 3 ini masing-masing kan setengah nilainya ya.
Jadi ini, jadi 1, 2. Jadi satu birama itu ada 2 ketukan. Ini ketukan pertama, ini ketukan kedua, ini ketukan pertama, ini ketukan kedua gitu. Dan di awal ketukan itu ada tanda seperti ini ya. Ini adalah tanda bahwa dia itu diberi penekanan gitu, ketukan keras ya. Jadi yang D. Oke, kita ini bonus saja ya. Kemarin lupa maksudnya di video sebelumnya, di video ini lupa belum saya bahas. Seharusnya ini adalah materi di yang pertama, materi yang subtema 1 ya seharusnya. Oke, untuk pembahasan ini cukup dulu. Kita akan ketemu lagi di pembahasan yang lainnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.